Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada PLT Rektor IAIN Pontianak Dr. Misdah MPD. Yang terhormat kepada Wakil Rektor 1 Dr. Firdaus Ahmad MHum. Yang terhormat kepada Wakil Rektor 2 Dr. Saifuddin Herlambang MA. Yang terhormat kepada Wakil Rektor 3 Dr. Abdul Mukhti Rauf MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual dalam kondisi COVID-19, sehingga kita tidak diperkenankan untuk bertemu secara langsung, namun tidak mengurangi rasa sayang kami kepada kalian semua selaku mahasiswa baru, adik-adik kami selaku mahasiswa baru IAIN Pontianak angkatan 2020. Selamat bergabung, selamat datang kami ucapkan. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengorbanan, berkat perjuangan beliau, kita hari ini, detik ini masih bisa merasakan nikmatnya iman wal Islam. Alhamdulillah. Baiklah, tidak berpanjang lebar, saya Muhammad Zainal Bahri, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, Hukum, program studi Hukum Keluarga Islam. Jabatan sekarang menjadi Ketua Senat Mahasiswa IAIN Pontianak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada lembaga yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjelaskan wewenang ataupun tugas tentang Ormawa, salah satunya yang berkenan tentang Senat Mahasiswa. Oke, sekali lagi sebelumnya saya ingin menyapa kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada adik-adikku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di masa pandemi ini, tidak mengurangi semangat kalian untuk menjadi mahasiswa guna mewujudkan cita-cita luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, langsung saja berkenaan tentang Senat Mahasiswa. Mungkin kawan-kawan semua pada awam kenapa saya katakan pada awam semua? Karena kemungkinan besar dari kawan-kawan sendiri ini tidak mengerti ataupun tidak tahu apa yang namanya Senat Mahasiswa, atau masih janggal dengan yang namanya Senat Mahasiswa. Nah, kalau kita alihkan ke sekolahan, baik itu SMP atau SMA atau Alia, itu kawan-kawan bakalan pasti sering dan akan pernah dengar yang namanya OSIS seperti itu. Nah, bahkan mungkin kawan-kawan pernah berproses di sana atau kawan-kawan pernah berkecimpung di sana. Nah, sama halnya dengan Senat Mahasiswa. Kalau OSIS itu mengenangani tentang perihal kesiswaan, tapi kalau Senat Mahasiswa itu perihal mahasiswa, baik itu berupa aspirasi ke keorganisasian dan lain sebagainya. Nah, kemudian Senat Mahasiswa juga merupakan lembaga. Ini saya sedikit menyampaikan, merupakan lembaga struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol. Sekali lagi, memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan garis besar haluan program kemahasiswaan, perguruan tinggi kemahasiswaan Islam seperti itu. Jadi Senat Mahasiswa lah yang memegang kontrol dari program dari setiap Ormawa. Dan sekali lagi saya sampaikan, yang dikatakan Ormawa itu ada beberapa hal, beberapa jenis. Yang pertama ada Senat Mahasiswa yang berfungsi sebagai legislatif, yang kemudian ada Dewan Eksekutif Mahasiswa fungsinya sebagai Dewan Eksekutif atau pelaksana, yang kemudian ada UKM-UKK untuk penampungan minat dan bakat kawan-kawan yang akan menjadi mahasiswa IAIN Pontianak seperti itu. Nah, UKM-UKK itu terbagi lagi. Nah, untuk di IAIN Pontianak UKM-UKK itu terbagi menjadi 10.
Nah, DEMA dan SEMA itu terbagi per fakultas. Seperti itu kiranya. Nah, kemudian SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa perguruan tinggi kemahasiswaan Islam yang memiliki fungsi menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa terhadap pihak terkait. Terhadap pihak terkait dalam artian sebagai penampung dan penyalur aspirasi kepada pihak yang berwenang. Artinya apa? Sistemnya adalah kita yang menampung aspirasi mahasiswa akan kita serahkan aspirasi ini setelah kita tampung akan kita serahkan kepada Dewan Eksekutif untuk mengeksekusi. Artinya melaksanakan hak ataupun aspirasi mahasiswa, baik itu berupa fasilitas, baik itu berupa pelajaran atau perkuliahan ataupun berupa infrastruktur dan sebagainya, kiranya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kawan-kawan sudah menjalankan kewajiban kawan-kawan sebagai seorang mahasiswa, contoh misalnya membayar UKT atau SPP, maka kawan-kawan itu berwenang untuk mendapatkan haknya berupa fasilitas tadi, terus infrastruktur, terus berupa pembelajaran yang baik atau pelayanan administrasi yang baik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang kemudian Senat Mahasiswa juga berperan sebagai lembaga legislatif, artinya lembaga yang membuat aturan-aturan atau produk-produk hukum yang berkenaan tentang kemahasiswaan. Nah, seperti itu kiranya. Nah, kemudian Senat Mahasiswa selain itu juga bahasanya, kinerja kita, sistem kerjanya kita itu kalau kawan-kawan tahu itu sebagai kolektif kolegial. Nah, yang dikatakan kolektif kolegial adalah setiap setiap ketetapan atau putusan yang kita buat dalam untuk KBM atau keluarga besar mahasiswa itu harus melewati dengan adanya persidangan seperti itu. Nah, di dalam persidangan kami Senat Mahasiswa antar anggota itu tidak ada yang namanya membedakan ketua, wakil dan sekretaris dan komisi-komisinya. Tidak ada stratifikasi atau tidak adanya perbedaan. Senat Mahasiswa mempunyai hak yang sama dari ketua, wakil, sekretaris dan komisi-komisi bawahannya itu mempunyai hak yang sama. Sekali lagi, jabatan itu hanyalah formalitas saja. Ketika di dalam persidangan mereka semua memiliki hak yang sama. Mungkin hanya itu. Kemudian Senat Mahasiswa juga selain sebagai lembaga pembuat produk hukum, juga kami sebagai penyelenggara seperti itu. Penyelenggara pemilihan umum. Nah, kalau di kampus IAIN Pontianak itu pemilihan umum kita namai sebagai PEMIRAMA, Pemilu Raya Mahasiswa. Dan itu setiap tahunnya harus dilaksanakan. Kenapa? Untuk menentukan siapa yang menjadi penyambung lidah kawan-kawan untuk ke akademik atau ke lembaga kampus. Nah, oleh karenanya jangan lupa setiap tahunnya kita ada PEMIRAMA. Nah, satu suara kawan-kawan itu menentukan aspirasi, menentukan masa depan mahasiswa IAIN Pontianak. Seperti itu kiranya. Jangan lupa, kalau kawan-kawan tidak memilih, maka kawan-kawan bisa dipastikan tidak peduli akan dirinya sendiri. Oke. Nah, yang kemudian saya sedikit mengingatkan kepada kawan-kawan juga, pada saat kawan-kawan sudah memasuki dunia perkuliahan, jangan lupa untuk mencari organisasi. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena penting bagi seorang mahasiswa kalau seandainya dia kuliah tidak berorganisasi. Penting bagi mahasiswa untuk berorganisasi. Nah, kenapa? Karena untuk mencari jati diri, untuk pembelajaran, untuk berproses itu di organisasi. Terserah kawan-kawan mau organisasi yang mana, terserah, pandai-pandai kawan-kawan yang menelaah dan memilihnya. Terserah mau HMI kah,
mau PMII kah, mau GMNI kah, atau kami kah, atau lain sebagainya, terserah. Intinya kawan-kawan harus berorganisasi, maupun di UKM-UKK itu terserah kawan-kawan. Intinya mana organisasi yang kawan-kawan pandang untuk bisa mengembangkan potensi diri, silahkan bergabung di sana. Dan kemudian tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Dan yang paling terakhir, paling penting adalah jangan lupa untuk memilih pada bulan November pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa YN Pontianak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.